Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam membahas Orang Sebunian. Saya sekarang berada di Masjid Orang Sebunian di Nagari Paninjauan. Nah, sekarang mungkin di hati kita bertanya-tanya, siapakah orang Sebunian tersebut? Nah, saya pernah menemui dan mewawancarai seorang pawang tentang mencari orang hilang yang disembunyikan oleh orang Sebunian. Bapak tersebut bernama Syahrizal Sultan Mangkuto Basa. Tapi masyarakat di Nagari Tanjung Marula mengenal dia dengan sebutan Mangkuto Yong Api. Menurut beliau, orang Sebunian itu pada dasarnya atau pada awalnya sama dengan kita. Dulu pernah terjadi katanya, sewaktu sebuah keluarga ingin melaksanakan acara doa atau hajatan untuk menyambut bulan Maulud, maka dibuatnya lah sebuah hajatan yang kebetulan dia memiliki 3 ekor ayam yang disembelihnya, tetapi undangannya banyak. Cemas dia, sambal yang dibuatnya tidak cukup, sehingga dipotongnya lah kucing. Nah, kucing itu dipotongnya, dibuatnya sambal. Kemudian yang datang dalam acara hajatannya ada orang Siak. Nah, sewaktu orang Siak itu datang, kucing yang setelah menjadi sambal itu meloncat keluar menjadi seekor kucing utuh kembali. Melihat kondisi model itu, si tuan rumah berkata kepada orang Siak, "Mak, tolong sembunyikan Ambo." Setelah dia menyatakan itu, meminta pertolongan kepada orang Siak, serta merta rumah dan penghuninya hilang. Itulah menurut dari Bapak Mangkuto Yong Api, asal orang Sebunian. Nah, kita sering juga penasaran, apakah orang Sebunian ini jin atau setan? Nah, kalau menurut Bapak tersebut, orang Sebunian itu adalah makhluk gaib, tidak jin dan tidak setan. Mungkin dia berpendapat berdasarkan cerita yang dia terima, yang merupakan legenda asal-muasal orang Sebunian. Nah, kegiatan mendoa tersebut selalu dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Tanjung Marula dengan nama acara doa Sumarak Padang. Nah, di situ dalam intinya dia melaksanakan acara menyambut bulan Maulid Nabi dan menjalin hubungan dengan makhluk gaib tadi, yaitu orang Sebunian. Nah, menurut Bapak tersebut, yang di Nagari Tanjung Marula, orang Sebunian tersebut yang perempuan bernama Inyi Rajina, yang laki-lakinya Datuk Rajo Gagau. Nah, sewaktu acara tiap tahun dia melaksanakan acara doa Sumarak Padang di bulan Maulid, dia memberi sesajian buat Inyi Rajina dan Datuk Rajo Gagau tersebut. Nah, kemudian saya pernah nanya, mengapa orang bisa hilang dilarikan orang Sebunian? Bapak itu menjawab secara enteng, orang itu dilarikan orang Sebunian disebabkan orang itu takbur atau sombong. Jadi pemirsa, kalau kita pergi ke tempat lain, kita jangan takbur dan sombong. Ingat, di samping yang jahir ada yang gaib.
yang merupakan rukun iman kita juga mempercayai kepada hal-hal yang gaib. Sekelumit kisah yang saya kemukakan semoga bermanfaat bagi generasi kita atau kita sendiri apabila memasuki atau pergi ke suatu daerah. Jangan lupa menyebut Assalamualaikum. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.